Selamat semuanya. Selamat malam. Malam. Ya, malam hari ini kita akan melanjutkan punta keempat untuk kami kan iniku yang akan berbicara banyak tentang kedalaman hati dan pengalaman hidup, cintai dalam tindakan dan penerimaan. Bersama saya, Karl Anggara, yang akan yang akan memandu kegiatan hari ini sebagai untuk kegiatan yang akan kita jalani selama kurang lebih 1,5 jam ke depan. Ibu Bapak yang terkasih, mari kita recording sudah dinyalakan. Saya ingin mengawali dengan berdoa dulu. Nanti ada sedikit pengumuman sebelum nanti kita akan memulai untuk kegiatan kita yang akan kita jalankan hari ini. Boleh saya dibantu untuk share screen eh, doa pembukaan yang akan kita doakan? Kita bersyukur bahwa Paus sudah terpilih, Bapak Suci Paus Leo ke-14 pada tanggal 8 yang lalu. Kita bersyukur bahwa Paus Leo akan memberi banyak. Saya berpikir banyak akan gebrakan-gebrakan baru di khususnya dalam dunia yang tidak baik-baik saja ini. Dengan membangun sebuah jembatan yang menjadi kata-kata kunci dari beliau. Nanti kita mensyukuri itu. Saya mengundang, adakah yang bisa membantu saya untuk memimpin doa pada malam hari ini untuk doa pembukaan kita? Apakah ada yang bisa membantu saya? Saya mau. Boleh, oh, iya. Boleh, silahkan. Boleh di spotlight. Bisa minta tolong di spotlight sekalian. Ada dua tadi, Bu. Siapa tadi? Saya boleh. Oh iya, Bu Eta. Silahkan, Ibu. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama berdoa. Doa syukur terpilih Bapak Paus Leo ke-14. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Engkau selalu penuh belas dan kasih. Kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami dengan terpilihnya seorang gembala yang baru, yaitu Bapak Kardinal Robert Francis Prevost sebagai Paus Leo XIV. Semoga kami semua dibawa kepada sukacita dan kedamaian untuk selalu melakukan kebaikan demi kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau sendirilah yang telah mendirikan gereja-Mu dengan memilih Santo Petrus untuk menggembalakan umat pilihan-Mu pada awal mulanya. Seiring dengan perjalanan waktu, kini Engkau memilih Kardinal Robert Francis Prevost sebagai Paus Leo XIV sebagai wakilmu yang ke-267 sepanjang sejarah perjalanan hidup gerejamu untuk meneruskan tugas-tugas perutusanmu. Semoga Bapak Paus Leo XIV senantiasa Engkau berikan kesehatan, kejernihan hati, dan pikiran, serta kebijaksanaan dalam mengembalakan umat manusia di seluruh dunia, sehingga pada akhirnya mampu membawa pada perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Allah Roh Kudus, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu kepada para kardinal yang telah menjalani pertemuan konklav pada hari-hari yang lalu, sehingga para kardinal dapat memilih Bapak Robert Francis Prevost menjadi Paus Leo XIV berkat bimbingan-Mu. Semoga Bapak Paus Leo XIV selalu dalam perlindungan, bimbingan, dan penyertaan-Mu dalam menjalankan tugas perutusan menghadapi dinamika perubahan zaman ini
dan mampu mengambil keputusan-keputusan yang membawa kebaikan bagi umat manusia. Bersama Bunda Maria, Bunda Gereja, kami menyambut penuh syukur dan sukacita atas terpilihnya Bapak Paus Leo XIV. Semoga kami semua semakin diteguhkan untuk berkarya di dalam kesatuan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Eta atas bantuannya. Ibu, Bapak, dan teman-teman yang para frater, dan teman-teman yang terkasih, sebelum kita masuk ke dalam breakout room, saya ingin mengingatkan beberapa hal terkait dengan Zoom kita pada malam hari ini. Yang pertama, selama kegiatan ini kami mohon bisa di-mute supaya tidak banyak distraksi dan tidak banyak suara, sehingga kita bisa fokus. Dan silakan chat digunakan semaksimalnya apabila ada yang membutuhkan informasi atau keterangan apapun. Nah, bagi Bapak Ibu yang akan bertanya atau menyampaikan sesuatu, tadi sudah melalui chat, atau pengen menyampaikan langsung, itu bisa menggunakan simbol raise hand. Nah, raise hand yang ada di Zoom ini. Dan keduanya, baik chat, baik Bapak Ibu yang akan chat maupun yang akan berangkat yang angkat tangan untuk menyampaikan secara langsung, kami mohon bisa menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Lalu mengingat waktu kita juga terbatas dalam waktu 1,5 jam dan kita ada punta, ada bor, maka kami mohon bisa cepat atau bisa langsung pertanyaannya sehingga bisa lebih nyaman kita semua untuk pertanyaannya dan kemudian ikut menjawab apa yang menjadi pertanyaan Ibu Bapak. Dan kami mohon maaf apabila nanti ada yang kami potong atau apa, supaya tidak terlalu banyak hal yang berbentrokan. Karena kadang-kala kita menggunakan Zoom ini masih banyak berbentrokan, ada satu ngomong dan segala macam. Nah, kita akan mohon maaf dari awal. Nah, Ibu Bapak dan teman-teman yang terkasih, kita akan masuk ke dalam breakout room bersama dengan para fasilitator yang sedang disiapkan. Saya juga kembali mengingatkan beberapa aturan main tata tertib khusus. Nah, Ibu Bapak bagi di kelompok, kita sudah bagi di dalam kelompok ada fasilitator, sehingga saya mohon bisa mengikuti fasilitator. Apa yang ada di fasilitator, apa yang menjadi diskusi. Tetapi apabila tidak ada fasilitator, maka salah satu kami minta bantuannya untuk memimpin kelompok itu. Nah, timekeeper ini perlu diperlukan khususnya bagi kelompok-kelompok yang tidak ada fasilitatornya, minta tolong ada satu yang menjadi timekeeper supaya tidak sampai lewat batas waktu. Seperti kita latihan rohani dalam percakapan rohani yang kita lakukan di baik di eh, modul 1 maupun di gelap terang, di Kristus maupun gelap dan terang, kita sama-sama menjaga kerahasiaan. Apa yang terjadi di sini, apa yang terjadi di kelompok, itu menjadi kekayaan dan menjadi berkat bagi kita. Biasanya orang kalau dapat hadiah itu nggak mau bagi-bagi dan nggak mau berbagi. Sama halnya dengan kita juga diminta untuk menjaga kerahasiaan hadiah itu, biarlah itu menjadi sebuah refleksi yang menjadi kenang-kenangan yang kita hargai. Lalu, tepat waktu tadi sudah dan menggunakan bahasa yang sopan. Tidak terlalu frontal, tetapi bisa lebih ngobrol, lebih santai, supaya kita bisa lebih nyaman dalam pembicaraannya. Tenang saja, karena menjaga kerahasiaan, kami juga tidak merecord. Jadi kalau ada yang merasa, kami pasti tidak akan record, jadi kita sama-sama menjaga, gitu ya. Baik, eh tidak perlu berpanjang lebar dan berlama-lama. Ini tadi ada yang chat, oh ya siap.
yang off cam, kalau ada yang berat itunya dipersilahkan, tapi kalau bisa nyala lebih baik. Lalu, nah kembali mengingatkan ada 3 hal yang dilakukan di putaran pertama, itu adalah berbagi dulu, berbagi rahmat, apa yang terjadi selama punta yang kemarin sampai dengan hari ini, punta ketiga. Lalu putaran kedua, kita mengingatkan kembali menanggapi atas apa yang kita bagikan. Bukan berarti menjelekan, tetapi akhirnya kita memuji ataupun berbagi kegembiraan. Serta yang terakhir adalah apa yang menjadi benang merah dari putaran pertama, kedua, dan kemudian yang nanti akan dibagikan. Jadi 3 hal ini akan menjadi warna selama eh, percakapan rohani kita. Nah, saya ingin menanyakan dulu kepada teman-teman co-host dan host, apakah sudah selesai membaginya? Kalau belum, kira-kira butuh berapa lama lagi supaya tidak itu? Oh, Mbak Siska masih ada share screen, berarti ada sesuatu ini. Oh, kita mau, nah, apa menjadi pertanyaan, 3 pertanyaan, ada pertanyaan yang diingatkan, kami kembali mengingatkan untuk punta ketiga. Apa sih pedang yang perlu saya letakkan? Semoga masih mengingat filmnya ya. Lalu yang kedua, siapkah saya menerima peran baru? Dan apa misi baru saya di usia senja? Jangan merasa bahwa sudah, maaf, sudah berumur, tidak punya misi, tapi pasti punya misi yang ingin dilakukan. Jadi pertanyaannya ada 3 itu. Nah, lalu yang bagi kami, para yang anak-anak muda, oh semua di sini muda kok. Apa sih pesan hidup saya saat ini? Dan bila Tuhan nanti peran seperti apa yang saya rindukan? 5 pertanyaan refleksi atau tadi 2, itu silahkan. Jadi kontemplasinya juga bagus, tadi tentang kematian, silahkan direfleksikan. Lalu ini langkah ketiga, lokakarya, 3 hal yang dibanggakan dalam pekerjaan dan kehidupan, dan seberapa baik Anda mengintegrasikan pekerjaan dan kehidupan Anda. Bagaimana Anda menyatukan pengetahuan dan keterampilan dengan nilai-nilai dan keyakinan Anda masing-masing. Hal baik apa yang Anda lakukan bagi keluarga, komunitas, dan masyarakat? Apa yang bisa kalian bagikan sebanyak-banyaknya? Dan mengapa hal itu sebut muncul? Apa perasaan dan apakah dorongan? Nah, nanti kita akan berbagi setelah selesai breakout room. Nah, nanti silahkan kita siapkan untuk dibagikan. Selain juga apa yang dibagikan dalam punta tadi di dalam breakout room. Apakah masih ada yang terlewat? Semoga saya tidak ada yang terlewat lagi. Kalau tidak ada, berarti silahkan, saya persilahkan. Kalau breakout room sudah siap, kita perlu accept atau tidak? Oh, board sudah siap. Litani. Oh ya, kita litani para pendengar. Saya mau mengundang siapa mau membantu saya untuk memimpin litani para pendengar. Litani bagi para pendengar, silahkan. Ada yang membantu saya, bisa raise hand langsung. Ada yang sudah jalan, belum kan? Nah, oke, Saya ada yang bisa. boleh nggak apa-apa? Siap, silahkan. Ya, oke. Litani bagi pendengar. Tuhan yang Maha Kasih, teman-teman, teman dalam perjalanan, suara di tengah malam. Di sini kami berkumpul untuk mendengarkan. Bukalah telinga serta seluruh diri kami, agar kami dapat hadir mendengarkan saudara kami dan menikmati anugerah percakapan rohani. Berilah kami kemurahan hati untuk mendengarkan dengan penuh keterbukaan. Dengarkanlah kami. Kebijaksanaan untuk memahami apa yang kami dengar. Dengarkanlah kami. Kekuatan untuk siap diubah oleh apa yang dibagikan. Dengarkanlah kami.
pendengaran yang tidak menghakimi, Dengarkanlah kami, dan keinginan seorang anak. dengarkanlah kami, Tambahkanlah dalam diri kami kedamaian untuk mengampuni dan diampuni, dengarkanlah kami, sikap hormat untuk anugerah maupun kehilangan dengarkanlah kami, kami. Sikap menerima yang membuat kami rela membagikan kegagalan, dengarkanlah kami, kebijaksanaan sehingga kami tahu kapan harus diam, dengarkanlah kami, penyerahan yang menyimpan keheningan setelah perkataan sebagai harta. dengarkanlah kami, Tumbuhkanlah dalam diri kami kebebasan untuk membiarkan misteri tetap sebagai misteri, dengarkanlah kami, kegembiraan untuk merayakan penemuan baru, dengarkanlah kami, kesiapan untuk tertawa ketika kesempatan itu tiba, dengarkanlah kami, rahmat untuk mendengarkan dengan cinta yang rendah hati, dengarkanlah kami, kekaguman untuk mendengarkan Engkau berbicara dalam diri kami. puji syukur padamu. Amin. Terima kasih Jimin atas bantuannya. Baik, kalau tidak ada yang terlewat, mari kita masuk ke dalam breakout room. Waktu dan tempat saya persilahkan. Kok saya balik ke main room ya? Oke, baik, terima kasih. Semoga semua sudah selesai. Kalau belum selesai, ya sudah diselesaikan secara adat masing-masing. Sesuai dengan kepercayaan kita selesaikan semua. Baik, saya mengundang 1-2 kelompok untuk bisa berbagi dengan kami di room ini apa yang menjadi benang merah yang disimpulkan menjadi kegembiraan bersama yang boleh dibagikan. Saya undang, silakan. Siapa yang berkenan silakan raise hand dan kemudian nanti kami akan dibantu oleh host dan co-host untuk apa namanya di unmute gitu. Silakan siapa yang mau membantu saya mau berbagi satu, tidak usah panjang-panjang, hanya berbagi singkat saja. Silakan. Ya, kami dari kelompok 1. Oh, siap. Ya, kami dari kelompok 1 ini benang merahnya kelihatan jelas sekali ya di antara kita semua. Sungguh-sungguh bertobat, berubah menjadi lebih baik, berusaha menjadi lebih baik dari pedang-pedang yang kami miliki sebelumnya supaya menjadi lebih mampu bersikap lebih baik, lebih mengasihi, jadi tidak terlalu keras dalam bersikap dan bertindak. Itu perubahan yang terjadi di antara kami. Ya, bahkan ada salah satu anggota yang langsung mendatangi orang tuanya, sowan ke orang tuanya karena merasa sudah cukup lama hubungannya tidak begitu manis. Tapi dengan berkat dari CCI ini, pertemuan kita ini, lokakarya kita ini, dia sudah bisa membuka hati mengunjungi orang tuanya. Betapa senangnya orang tua seperti itu. Saya sebagai orang yang sudah lansia juga merasakan sukacitanya. Begitu Pak Karel.
Terima kasih Pak Hardi, kalau saya tidak salah tadi ya. Betul ya Pak Hardi. Ya, betul. Terima kasih Pak Hardi. Baik. Silakan, yang kedua saya mengundang. Oh ya, Mbak Lana atau Bu Lana ini saya manggilnya enaknya Ya, apa ini? boleh Mbak Lana, boleh Mbak Lana. Silakan, Oke, terima silakan. kasih Mas Karl ya. Saya dari kelompok 12 tadi, kami di room 12 bersama Pak Arum, Pak Cahyo, dan Mbak Yulianatan gitu ya. Karena tadi itu saya sudah disampaikan harus ngomong loh ya, gitu ya. Jadi saya raise hand. Kami menarik benang merah yang luar biasa. Saya tadi sangat berbangga karena saya yang penjara muda di antara mereka yang sudah itu ya. Tapi saya sangat berbangga hati dan sangat mendapatkan peneguhan. Jadi ada dua kata yang kami ambil sebagai benang merah. Yang pertama adalah letakan. Letakan pedang-pedang yang pernah kami miliki, bahkan yang saat ini sedang kami miliki. Itu yang menjadi benang merah pertama. Kemudian yang kedua adalah lepaskan. Lepaskan kelekatan yang kami miliki dengan pedang-pedang itu supaya kami beroleh kerendahan hati untuk benar-benar memberi diri kepada Tuhan. Itu yang dua kata yang kami dapatkan sebagai benang merah dari semua perasaan yang kami tumpahkan tadi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Lana atas berbagi. Teman-teman yang terkasih, saya ingin memancing satu dua hal lagi. Sedikit kita dalemin sedikit. Saya mungkin ini mungkin nggak sempat, tetapi kami ingin mengingatkan tentang lokakarya yang kemarin dilakukan. Beberapa kali tadi kemarin sudah disampaikan ada tentang menulis sejarah hidup dan kemudian tentang bagaimana pekerjaan dan bagaimana segala hal. Termasuk adalah dalam langkah-langkah ketiga ini kita diminta untuk mengintegrasikan pekerjaan dan kehidupan kita. Lalu yang ingin saya tanyakan bagaimana akhirnya kita sekarang dengan benang merah yang sudah kita simpulkan di masing-masing kelompok, ya, kita tadi masih ingat ya apa yang disimpulkan dari masing-masing kelompok. Lalu apa yang menjadi sebuah titik temu atau integrasinya dengan pekerjaan dan kehidupan kita masing-masing? Bagaimana kita menyimpulkan itu menjadi sebuah dinamika satu kebersamaan di dalam hidup? Saya mengundang satu dua kelompok lagi untuk bisa berbagi. Silahkan. Ya, mungkin saya Boleh, silahkan. ya Siapakah? eh, Sebentar. Boleh dengan rasain dulu? Boleh dengan rasain dulu? meletakkan ya, oh ya Oh ya ya, ya, Pak Jimin, silahkan. Jasmine. Soalnya kok Ya, ada suara dengan tak ada itunya, makanya bingung saya. meletakkan pedang itu sebagai salah satu pertobatan, saya ingin apa ya, memiliki silih untuk apa ya, mengatasi atau menebus atas segala keegoisian. Itu salah satu pedang saya dan dosa-dosa itu lewat silih-silih yang mulai saya jalani. Misalnya dengan kembali menjalani kegiatan kecil berlaudatosi dengan teman-teman di lereng Merapi, Wana Mandira. Kemudian Pak Jimin, maaf Pak Jimin. Ini ke-mute. Boleh Kami dibuka lagi. oh Oke. ya, dari benang merah yang saya ambil itu saya berkomitmen untuk menjalani silih yang saya ambil melalui eh, menjalani kembali kegiatan Laudato Si yang pernah saya rintis bersama teman-teman tahun 86, meskipun gerakan itu kecil di lereng Merapi sana dengan Wana Mandira, kemudian secara konsisten mendampingi teman-teman penyandang disabilitas dengan berkunjung ya, berkunjung menyapa mereka
karena mereka saya anggap sebagai malaikat-malaikat pendoa bagi saya. Dan mendampingi anak-anak calon penerima komuni maupun inisiasi, tentunya saya harus belajar banyak dengan mereka, meskipun untuk menjadi katekis awalnya saya menolak itu ya, karena tahu-tahu dikirim, dibiayai oleh lingkungan, saya anggap itu sebagai beasiswa S2, karena untuk menjadi katekis ternyata harus menempuh pelatihan hampir 2 tahun. Itu 2 tahun. Itu terima kasih. Terima kasih, Jimin. Ada lagi yang mau berbagi? Yang mengkoneksikan ini semua? Budi Genter dalam chat. Dulu sebelum latihan rohani, kalian jalani tidak memiliki arti karena tidak ada kasih Bapa. Seperti kasih yang tanpa syarat. Tapi setelah just do it, lalu hilang. Lalu just show up mengenal kasih, Bapa itu mempercayai dan sampai masuk dalam kerajaan Bapa Allah. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak Rudi. Ada lagi kah yang mau berbagi? Satu lagi, saya minta satu lagi supaya sebelum kita masuk ke punta keempat. Saya boleh. Boleh Pak Arief, silahkan. Dengan retret ini saya harus meredefinisi lagi tentang cara bekerja saya dan cara saya berusaha. Saya seorang pengusaha dan kalau dinilai perusahaan lingkungan karena tambang. Tapi saya juga seorang penanam, menanam bekas-bekas tambang. Nah, pada saat seperti ini saya meredefinisikan lagi langkah-langkah kerja saya, kemudian memberikan motivasi kepada karyawan untuk lebih mengutamakan dan membawa ini sebagai sebuah persembahan. Bukan lagi kewajiban, tetapi persembahan. Ini persembahanku. Gitu. Jadi setiap tahun kita menanam 2.000 hektar. Dan ini persembahan yang bisa saya kerjakan untuk menutup kerusakan-kerusakan yang sudah pernah kita lakukan. Jadi meredefinisikan lagi langkah-langkah usaha, langkah-langkah kita bekerja. Juga saya mempersembahkan hidup saya di paroki dengan menjadi seorang pengajar, pendamping anak-anak, krisma, baptis, dan itu kita hayati untuk membawa mereka kepada sebuah proses unitiva, penyatuan pada titik akhir, membimbing mereka untuk lebih merasakan kasih Allah seperti yang setiap kali kita lakukan di baik di LRP maupun di jalan hati maupun terang gelap, merasakan kasih Allah. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Arief atas pengalamannya dan terima kasih ternyata teman-teman sudah mengintegrasikan dengan baik dan mensinkronisasi ini semua dengan baik. Hari ini kita akan berbicara tentang kedalaman hati dan pilihan hidup. Mencintai dalam tindakan dan penerimaan. Kita ingin kembali belajar dari Santo Ignatius, bagaimana dia berproses tentang semua itu. Kita akan malam hari ini kita akan ditemani atau dipandu oleh Frater Clever Swandono, teologan Yesuit yang saat ini tinggal di Jogja. Di Kolosani, Frater, betul? Semoga belum pindah. Kampusnya masih di Kendungan, masih jalan-jalan naik, nggak tahu naik sepeda kah? Semoga tetap sehat Frater dengan naik sepedanya. Baik, tidak perlu berpanjang lebar. Saya undang Frater Clever Swandono untuk bisa membantu kita berbagi pengalaman pungtanya. Lalu bagi bapak-bapak ibu yang mau bertanya, kolom chat tetap dibuka. Mungkin kita selesaikan dulu, jangan menilai dari awal.
Tapi selesaikan dulu baru dinilai atau baru bertanya dan berkomentar. Supaya akhirnya nanti tidak naik turun sinyalnya gini kan jadi mengganggu kita konsentrasinya. Gitu ya. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing kepada Prater. Saya diberi waktu berapa menit, Mas? 20 menit, 30 menit Prater. Dipersilahkan. Ya, 20 Semoga menit lah Prater 15 dan menit saya Prater. cukup. Iya, suka saya. Terima kasih. Silakan. Oke, izinkan saya untuk share screen. Terus co-host bisa dibantukah? Nah, oke. Apakah sudah terlihat? Sudah, silakan. Sampun Oke, selamat malam Bapak, Ibu, Oma, Opa, orang muda, adik-adik sekalian. Terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya dimintain tolong oleh Pak Robin untuk Brother bisa mengisi pungta keempat Kaminar Kon Indigo untuk bersiarah bersama Santo Ignatius dengan tema yang penekanannya lebih ke pengalaman sekolah rohaninya Santo Ignatius Loyola di Manresa. Nah, berbicara ngomong pengalaman rohani sekolah ini ya kalau bisa dikatakan saat ini saya pun masih sekolah, masih studi. Tetapi yang dialami oleh Ignatius pada tahapan ini adalah masa-masa kalau kami di Yesuit itu masa-masa di novisiat, diobrak-abrik, dioprek-oprek perjalanan masa lalunya dan kemudian mau merefleksikan apa dengan perjalanan masa lalu yang hendak direfleksikan itu sendiri. Nah, bisa dikatakan pengalaman Manresa ini adalah pengalaman sekolahnya Ignatius Loyola selama 1 tahun. Artinya 1 tahun itu berkecimpung dengan pergulatan rohani, pergulatan masa lalu, dosanya, rasa antusiasme untuk pertobatan itu muncul di dalam pengalaman Manresa ini. Jadi muncul pergerakan di mana pengalaman Ignatius Loyola ketika sudah beranjak dari Loyola, kemudian masuk ke Montserrat, sempat ke Barcelona sebentar, dan kemudian akhirnya ke Manresa. Untung sekali dia ditangkap oleh imam-imam Dominikan yang menjadi pembimbing-pembimbing rohaninya. Ditemani, betul-betul ditemani, sehingga pengalaman 1 tahun itu benar-benar menjadi tonggak perjalanan rohani Santo Ignatius Loyola dan diwariskan kepada kita. Ingat satu hal di sini, bahwa dia belum Yesuit. Dia masih sebagai seorang peziarah dengan pakaian yang compang-camping, memang intensinya ingin menjadi peziarah yang menekankan mati raga karena ingin melihatkan sisi pertobatan, sisi silih yang yang sedang ia alami. Nah, tema dalam pungta kali ini adalah penekanan dalam kedalaman hati dan pilihan hidup. Manresa menjadi pengalaman yang tak terelakkan bagi Ignatius Loyola. Manresa diajak untuk mencintai dalam tindakan dan penerimaan.
garis poin pentingnya ada dalam penerimaan itu sendiri. Karena kalau kita melihat dan membaca beberapa poin, terutama di autobiografi, di bagian nomor 19 sampai 34, bagian penerimaan ini menjadi bagian penting dari transformasi Ignatius Loyola. Sehingga nanti berefek untuk mencintai dalam tindakan. Tindakannya ekstrim pada pengalaman Manresa ini dan harus terolah terus. Nah, di sini. Nah, saya menyebutnya dalam pengalaman ini sebagai pengalaman the shadow of providence. Ada rahmat-rahmat ilahi, penyelenggaraan yang dari Allah dalam masa-masa permenungan kelamnya dia, karena pengalaman-pengalaman Manresa tidak lepas dari pengalaman bagaimana waktu kedua, di mana pada saat orang yang hendak maju dalam pilihan-pilihan hidup untuk dekat dengan Tuhan, pasti gerak roh itu kemudian mencoba mempengaruhi. Berbeda ya dengan pilihan waktu pertama, orang yang terbuai dengan keberdosaan itu gerak roh, terutama roh jahat itu akan menimang-nimang, membuai gitu ya. Tetapi dalam langkah berikutnya itu kayak menghantami. Karena pengalaman Manresa banyak pengalaman yang menghantam yang dialami oleh Ignatius. Apa saja itu? Kita bisa melihat bagaimana skrupelnya dia harus menulis pengalaman keberdosaannya untuk diakukan dalam bilik-bilik pengakuan dosa. Nah, di sini merasa belum diakukan, tulis lagi, diakukan lagi, itu berulang. Itu pengalaman skrupel yang bisa dikatakan pergulatan batin yang dialami. Nah, roh yang muncul pada pengalaman itu tuh pengalamannya itu pengalaman yang agak menindas, agak apakah kamu layak gitu? Apakah kamu layak untuk pertobatan ini? Apakah kamu memang diterima pertobatanmu ini gitu ya? Nah, itu menjadi pengalaman cukup mencekam di Manresa ini sendiri. Bahkan ada pengalaman putus asa dari Ignatius Loyola sehingga ingin suicide atau ingin bunuh diri karena tidak kuat merasa pengalaman masa lalunya cukup mencengkram sehingga ini cukup berat bagiku untuk melakukan pertobatan ini. Pertobatan-pertobatan yang dilakukan oleh Ignatius Loyola itu menjadi sisi penting, Bapak Ibu. Kenapa? Cukup ekstrim pengalaman-pengalamannya. Selain berpuasa, menulis, melakukan doa 7 jam 1 hari, kemudian melakukan korespondensi dengan pembimbing rohaninya, imam-imam Dominikan, dan salah satu yang ekstrim yang hendak ingin Ignatius Loyola lakukan adalah ingin menjadi pertapa Kartusian. Nah, kalau Bapak Ibu nanti bisa sempat browsing, apa itu pertapa Kartusian? Pertapa Kartusian itu bisa dikatakan sebuah biara yang mempunyai aturan paling ketat dalam lingkup hidup religius di gereja Katolik. Dibandingkan dengan misalnya di Rawaseneng ya, Rawaseneng itu masih agak longgar walaupun sudah ketat berada di dalam biara itu. Tetapi kalau di Kartusian lebih ketat lagi, jam doanya lebih ketat, berdoa 7 waktu, dan kemudian tinggal di dalam bilik-bilik sel seperti penjara. Nah, betul-betul mati raga yang dilakukan dalam seumur-umur hidupnya itu. Nah, ini yang hendak dilakukan se-ekstrim itu. Pengalaman Manresa ini dialami oleh Ignatius Loyola. Oleh karena itu, ini menjadi hal salah satu di Konstitusi Serikat Yesus itu bagi orang-orang di dalam serikat yang masih merasa belum menerima kepenuhan, belum menerima rahmat-rahmat dalam menjadi anggota serikat, masih mencari sesuatu hal dari penyelenggaraan ilahi itu sendiri. Beberapa memang kemudian diantusiaskan itu disarankan untuk mondok atau dikatakan belajar
Bahkan kalau mau keluar dari serikat Yesus untuk mencari hal yang lebih itu, bisa masuk ke biara-biara kontemplatif, biara-biara yang melakukan aturan ketat, menutup dirinya. Nah, kita punya pengalaman itu sebenarnya Bapak Ibu. Yesuit pertama Indonesia itu juga pernah, bukan pernah, tetapi karena mengalami suatu pergulatan dalam hal sisi aktifnya Serikat Yesus, karena tidak hanya di dalam biara saja, tetapi ada sesuatu yang lebih ingin dicari. Yesuit pertama ini kemudian memutuskan untuk menjadi pertapa di Rawaseneng. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar Romo Martin yang dulu adalah dosen kitab suci di Kentungan, seorang Yesuit waktu itu, dan sempat diberikan izin untuk mencecap-cecap bagaimana tinggal di biara Kartusian di UK, dan kemudian panggilan hidupnya akhirnya menjadi eremit atau pertapa. Sekarang menjadi pertapa di kaki Gunung Lawu, Karanganyar di sana. Didedikasikan hidupnya menjadi seorang eremit atau pertapa. Nah, inilah pergulatan-pergulatan yang ternyata legasinya berakar juga dari Santo Ignatius Loyola yang senantiasa terus mencari dalam pergulatan batinnya. Tetapi di pengalaman Manresa ini kita juga menemukan bahwa latihan rohani menjadi buah bagi pengalaman Ignatius Loyola yang legasinya kita nikmati sampai saat ini. Ingat sekali lagi Bapak Ibu, pengalaman Manresa adalah pengalaman Ignatius Loyola sebagai awam. Dia belum sebagai biarawan, dia belum sebagai Yesuit, tetapi sebagai awam. Jadi ini menjadi spiritualitas yang dikembangkan oleh awam yang mengalami transformasi dalam hidupnya. Tidak semudah membalikkan tangan gitu ya, tetapi mengalami proses panjang. Nah, dalam pungta kali ini kita memohon rahmat supaya dalam pesiarahan kita, mumpung juga besok kan masih libur dan saudara-saudara kita yang Buddhis juga mengalami sekolah juga, upaya-upaya untuk dalam upacara Waisak itu kan ada sisi menepi hening untuk merefleksikan pengalaman-pengalaman Siddhartha. Nah, kita juga diajak untuk melihat bagaimana Tuhan menganugerahkan kepadaku kepekaan hati untuk mengenali rahmat-Mu dalam pengalaman sederhana dan perjumpaan sehari-hari. Nah, ini ada requestnya memang pengalaman perjumpaan Ignatius dengan Ines Pascual dan Ana. Ana ini tokoh fiktif sebenarnya. Tokoh fiktif yang saya pun tidak menemukan ada di autobiografi, tetapi ini cukup menarik jika kita munculkan. Ini ada di pengalaman filmnya Ignacio, keluarannya Jesuit Communication Filipina. Nah, silahkan nanti kita cecap-cecap rahmat ini. Kita mau melihat pengalaman-pengalaman sederhana yang mungkin menjadi pengalaman esensial, pengalaman Manresa kita, untuk kita cecap-cecap dalam perjumpaan dengan Allah sendiri. Nah, dalam konteks Manresa sendiri, saya ingin mengajak Bapak Ibu kembali flashback apa yang terjadi. Kenapa pengalaman Manresa ini menjadi pengalaman esensial bagi Ignatius Loyola. Dan bagi setiap Yesuit, pengalaman Manresa ini juga menjadi pengalaman yang harus dilalui. Ada satu, kalau Bapak Ibu berada di Girisonta, kemudian arah ke lapangan, ada batu besar. Batu besar itu ada relief di situ, relief dengan satu ukiran IHS, Yesum Hominum Salvator di situ, dan kemudian ada pintu gerbang seperti candi yang bisa kita masuki di situ. Nah, itu kami menyebutnya itu sebagai batu Manresa. Batu Manresa itu batu yang kemudian menjadi tonggak bagi pengalaman spiritual, pengalaman-pengalaman yang
bisa dikatakan ada pengalaman vision yang dialami oleh Ignatius Loyola sehingga tidak bisa dijelaskan. Karena pengalaman vision atau penglihatan yang dialami oleh Ignatius Loyola itu meliputi budi dan hati sehingga tidak bisa dibandingkan dengan pengalaman-pengalaman vision lainnya. Nah, pengalaman Manresa menjadi tonggak juga. Pada awal mulanya sebelum masuk Manresa, Ignatius Loyola juga menjalani hidup laku tapa, silih, berderma, mengemis, dan ini menjadi sebuah bentuk sokongan dalam proses transformasinya untuk bertobat. Nah, perjalanan ini bisa dikatakan perjalanan spiritual yang mau mengedepankan bagaimana Ignatius Loyola setelah mengalami Pamplona, menyerahkan diri di hadapan Ibu Maria dengan menyerahkan baju kebesarannya, pedang kehormatannya, dan menggantinya dengan pakaian-pakaian karung dan menyebut dirinya sebagai seorang peziarah, tidak lepas dari pengalaman-pengalaman yang bisa dikatakan pengalaman Pamplona, sehingga cannonball momennya itu merubah sampai-sampai keluarganya atau kakak iparnya itu bertanya-tanya, sebegitukah pengalaman perang yang dialami sehingga unsur keduniawiannya dia itu bergeser. Nah, penekanannya adalah seperti ini. Bagaimana pergantian arah yang dilakukan oleh Ignatius dengan menanggalkan pedang, menanggalkan baju kehormatannya, dan bisa dikatakan sisi kebangsawanannya untuk mengejar sisi duniawi, mengabdi pada raja-raja Spanyol saat itu, dan ini harus luruh, harus mengabdikan pada Allah sendiri. Tapi ketika mau mengatakan mengabdi pada Allah, ini masih berproses. Apa yang dikehendaki oleh Allah sendiri? Banyak perjalanan yang harus dia lakukan di sini. Maka kutipan Markus 10:21, tinggalkan segalanya dan ikutlah aku, menjadi pengalaman tonggak bagaimana meninggalkan Loyola dan akhirnya kemudian mengendap dan menepi di Manresa. Ignatius hendak melepaskan identitas selamanya. Maaf, sebentar. Nah, pertanyaan reflektif yang kemudian ingin saya ajak Bapak Ibu untuk merenungkan, meninggalkan dan melepaskan identitas selamanya ini, apakah yang perlu aku lepaskan saat ini mungkin ya, agar ruang hatiku itu bisa lebih peka terhadap kehadiran Tuhan. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, pengalaman Ignatius Loyola sendiri berada di Manresa itu ingin mencecap kembali bagaimana pengalaman masa lalunya. Bisa dikatakan pengalaman Manresa ini adalah pengalaman konstruktif dalam doa Ignatian, dalam satu rangkaian yang di dalamnya mencakup melihat pengalaman, kemudian melihat lagi apa yang sedang aku lakukan. Ini nanti bisa dikatakan apa yang telah, apa yang sedang, dan apa yang akan kulakukan. Ini menjadi sebuah konstruksi awal bagaimana pengalaman Manresa membentuk sehingga cara bertindak, cara hidup dalam doa Ignatius Loyola terkonstruksi dari pengalaman Manresa itu sendiri. Kita diajak untuk melihat pengalaman-pengalaman itu. Kita diajak untuk mensyukuri. Kita diajak untuk menangisi. Menangisi apa? Menangisi ya pengalaman-pengalaman keberdosaan kita, pengalaman-pengalaman kerapuhan kita, dan kita membangun niat pada akhirnya. Tapi untuk sisi membangun niat itu belum terlalu nampak ketika di Manresa. Kenapa?
penekanan di Manresa itu malah lebih bagaimana pengalaman keperdosaan, pengalaman pertobatan, pengalaman ekstrim yang muncul itu Ignatius pada posisi kritis, di mana Allah sendiri hendak mendidik Ignatius melalui pengalaman-pengalaman yang sudah ia lakukan. Pengalaman-pengalaman duniawi yang menjadi latar belakang dia, bisa dikatakan pengalaman dikorek-korek lagi dalam perjalanan hidupnya. Ini seperti pengalaman kami, Yesuit-Yesuit awal ketika masuk novisiat itu dikorek-korek lagi luka batinnya. Kelihatannya sebenarnya sudah selesai, sudah berdamai, tetapi dikorek-korek lagi. Supaya apa? Ketika residu-residu itu muncul itu tidak menimbulkan gejala yang destruktif pada akhirnya. Residu-residu itu yang muncul nantinya harapannya adalah dari pengalaman Ignatius Loyola di Manresa ini dan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menekuni spiritualitas Ignatian, menyadari bahwa residu-residu itu ada. Residu-residu itu perlu disadari. Nah, inilah pengalaman tonggak bagaimana kemudian Ignatius mengalami residu-residu yang muncul itu. Nah, sisinya ekstrimnya dia puasa ketat, dia melakukan mengubur diri separuh sehingga kayak hampir tertutup tanahnya, berada dalam kondisi miskin, lapar, dan kemudian ya dalam kondisi cuaca dingin tuh dia juga mencoba untuk menahan, bagaimana tidak mencari kenyamanan, menghangatkan diri. Ini sebagai bentuk laku mati raga yang dilakukan oleh Ignatius Loyola sebagai proses melepaskan identitas selamanya, tapi tetap disadari ini sebagai sebuah pengalaman yang ia peroleh. Nah, pengalaman Kardoner ini menjadi pengalaman yang mata budinya mulai dibuka. Saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat pengalaman Kardoner. Nah, saya akan membacakan visium tentang penglihatan di Kardoner. Suatu kali demi devosinya, ia pergi ke sebuah gereja yang letaknya 1 mil lebih sedikit dari Manresa. Kalau tidak keliru disebut gereja Santo Paulus. Jalannya ke situ dekat dengan sungai. Ia berjalan sambil berdoa penuh devosi. Ia duduk sebentar dengan muka ke arah sungai yang mengalir di bawahnya. Ketika ia duduk di situ, tampaknya mata budinya mulai dibuka. Ia tidak melihat sebuah vision, tetapi memahami dan mengerti banyak hal, baik rohani maupun yang menyangkut iman dan ilmu. Semua itu dengan kejelasan yang begitu besar sehingga segala-galanya kelihatan baru. Ia tidak dapat menerangkan secara detail hal-hal yang waktu itu banyak dipahaminya, selain bahwa ia menerima penerangan besar dalam budinya. Maka dalam seluruh perkembangan hidupnya sampai umur 62 tahun, ini menjelang kematiannya, kalau menghitung semua bantuan yang diperoleh oleh Allah dan segala sesuatu yang pernah dipelajarinya, juga kalau semua diambil bersama-sama, tampaknya belum sebanyak seperti yang diperoleh pada satu kali itu. Bapak Ibu, saya ingin memberikan gambaran bagaimana vision atau penglihatan di Kardoner itu memberikan gambaran yang mencakup keseluruhan kebahagiaan konsolasi yang tidak ada duanya yang dialami oleh Ignatius Loyola. Sampai dikatakan di autobiografinya, di umur 62 tahun, dia tidak pernah mengalami sesuatu hal yang seperti di Kardoner. Jika semuanya dikumpulkan pengalaman-pengalaman berahmat yang pernah ia alami, Kardoner itu lebih. Nah, sebenarnya di dalam Serikat Yesus juga ada 2 pengalaman. Bagaimana pengalaman ini bisa kita temukan. Tidak hanya di Kardoner, ada pengalaman di Las Torta.
Nah, tetapi pengalaman Kardoner ini menjadi pengalaman transformasinya. Kenapa? Perubahan yang dialami oleh Ignatius dan diberikan pengalaman penglihatan, penglihatan yang mencakup akal budi, segala ilmu-ilmu yang ia dapatkan, entah ilmu-ilmu peperangan, ilmu mengatur strategi yang ia peroleh, itu tuh semuanya seperti ditangkap dalam satu pengalaman yang ada di Kardoner. Pengalaman-pengalaman logika yang dia peroleh, pengalaman-pengalaman spiritual yang dia peroleh sendiri. Itu mengalahkan semua pengalaman ini. Nah, sampai pada poin ini, saya ingin memberikan sebuah tuntunan. Bagaimana, apakah kita juga menemukan pengalaman yang seperti dialami oleh pengalaman Ignatius di tepi Sungai Kardoner? Bagaimana pengalaman itu cukup anchoring, cukup memberikan bukan batu jangkar, cukup memberikan jangkar yang kemudian menghentikan kita ketika kita merefleksikan, ketika kita merenung, sehingga oh ya, pengalaman itu menjadi pengalaman yang cukup memberikan konsolasi luar biasa. Inilah pengalaman Kardoner yang dalam autobiografi itu apa, tetapi tidak bisa dijelaskan karena melampaui pengalaman-pengalaman ilmu-ilmu yang ia pelajari, spiritual yang ia kenal, sisi rohani yang pernah ia alami. Pengalaman Kardoner menjadi tonggak bagi pengalaman transformasi Ignatius Loyola. Nah, kemudian dalam pengalaman Manresa ini juga tidak lepas bagaimana Ignatius Loyola juga tersentuh oleh kebaikan orang kecil dan pendosa. Ini lebih pengalaman perjumpaan ya, ketika dia bertemu dengan orang miskin pengemis sehingga dia menanggalkan pakaiannya. Ketika dia di Barcelona juga itu melakukan tindakan amal kasih dengan cara mengemis, menggalang dana, meminta bantuan makanan untuk diberikan kepada pasien-pasien yang ada di Rumah Sakit Santa Lucia, yang di situ menjadi pengalaman perjumpaannya juga dengan Ines Pascual gitu. Nah, di satu sisi juga tadi pengalaman perjumpaan dengan Ana. Kalau Bapak Ibu sudah pernah melihat film Ignacio, nah Ana itu menjadi pengalaman perjumpaan, tersentuh oleh pengalaman transformasi juga dengan orang kecil. Nah, pertanyaan yang kemudian ingin saya tawarkan dalam pengalaman perjumpaan dengan orang kecil dan mungkin pendosa juga itu adalah, apakah aku juga cukup terbuka untuk disembuhkan lewat perjumpaan yang tampaknya sebenarnya biasa, tetapi penuh rahmat, pengalaman-pengalaman sepele. Terkadang kita mengalami perjumpaan dengan orang kecil, orang pendosa, kita berada pada posisi superior, kita pada posisi yang lebih memiliki, sehingga posisinya kita itu seperti yang akan memberikan sesuatu gitu loh. Tetapi adakah pengalaman yang kemudian bisa dikatakan kita juga mengalami rahmat ketika mengalami perjumpaan itu? Pernah satu kali saya mengalami sebuah perjumpaan ketika saya mengalami probasi atau live in di sebuah panti asuhan cacat ganda. Di situ saya bertemu dengan seorang anak. Ketika datang membawa misi akan datang ke panti asuhan cacat ganda di sini, saya membawa ego yang superior tadi. Saya akan datang sebagai seorang pahlawan, membantu mereka untuk mandi, tidur, kemudian mengganti pakaiannya, karena memang perlu dibantu, kadang juga menyuapi itu. Secara heroik saya mendisposisikan dalam perjalanan menuju panti ini, saya superior, merasa paling gitu. Tetapi ketika mengalami perjumpaan, saya disentuh oleh pengalaman kerapuhan yang dialami oleh orang-orang ini. Lebih dalam lagi pengalaman-pengalaman yang dialami. Anak-anak ini ditinggalkan oleh orang tuanya, anak-anak ini kemudian
dibuang dan kemudian dipelihara oleh suster-suster yang mengelola panti ini. Sungguh itu sebuah tamparan bagi saya, bagaimana sisi heroik yang saya alami dibelai oleh rahmat kasih, rahmat cinta oleh orang yang saya tadi katakan dilayani itu. Malah justru kemudian anak ini menyentuh hati saya, menyentuh sisi kekerdilan saya, menyentuh sisi rapuh saya, sehingga pengalaman ini menjadi pengalaman setara, pengalaman saling menyembuhkan satu sama lain. Ini pengalaman yang kemudian bisa dikatakan kalau saya merekonstruksi film yang pernah Bapak Ibu lihat di film Ignacio adalah pengalaman Ana sebagai seorang prostitut ya, yang kemudian sisinya adalah dipertobatkan. Ada pengalaman ketersentuhan. Ignatius memberi tetapi juga Ignatius menerima. Karena dia juga mengalami pergulatan pada masa lalunya, masa mudanya terkait hal-hal duniawi yang dia alami sendiri. Ini menjadi pengalaman setara, pengalaman yang beriringan, sehingga ya ini menjadi pengalaman saling membalut luka-luka. Nah, selain itu juga pengalaman bagaimana Ignatius berjumpa dengan Ines Pascual. Siapa itu Ines Pascual? Ini adalah penyandang dana Ignatius Loyola dan perjumpaannya adalah perjumpaan yang cukup meneguhkan satu sama lain. Seorang janda bangsawan yang mempunyai konsen untuk hidup mendedikasikan kepada pelayanan amal kasih. Nah, Ignatius Loyola sungguh diterima apa adanya. Apa yang dilakukan di Rumah Sakit Santa Lucia ini kemudian bertemu dengan Ines Pascual. Sisi ketulusan yang diberikan Ignatius Loyola menyentuh Ines Pascual sehingga memberikan tempat pada Ignatius Loyola, bahkan membantu Ignatius Loyola dalam proses belajarnya di Paris. Dapat beasiswa gitulah. Nah, dalam proses menjadi kelompok Yesuit awal, Ignatius Loyola juga menjadi Ines Pascual juga menjadi supporter. Nah, saya memberikan gambaran di sini ada Jenderal Serikat Yesus yang baru-baru beberapa tahun ini tuh ada dorongan supaya melibatkan kolaborator perempuan dalam karya-karya serikat. Nah, memang pernah dalam perjalanan serikat itu setidaknya mungkin 2 orang Yesuit perempuan, tapi selanjutnya tidak pernah menerima lagi. Alasannya juga cukup waktu itu Ignatius Loyola agak bergulat di dalamnya. Tetapi ini menjadi sebuah kesadaran. Nah, ini Ignatius Loyola versi sekarang, Pater Jenderal kami, yang kemudian membuka ruang dorongan-dorongan untuk kolaborasi dan dorongan-dorongan membentuk sebuah komisi yang nantinya juga bekerja sama bersama dengan Serikat Yesus. Banyak sebenarnya. Kami juga cukup kaget ada antusiasme dari Komisi Perempuan untuk dilibatkan dalam struktur kuria di generalat kami di Roma sebagai sebuah bagian dari karya. Nah, dalam hal ini saya ingin mengajak juga, sudah aku juga belajar menerima diriku dan orang lain sebagai anak Allah, berkolaborasi, bekerja sama di sini dalam konteks bagaimana pengalaman Ignatius dan Ines Pascual memberikan tempat dan ada sisi kolaborasi untuk karya amal dan kasih yang dilakukan. Nah, kemudian, ini menjadi rentetan yang silahkan Bapak Ibu bisa nanti bawa ya. Dalam hal kolaborasi, dalam hal kedalaman hati dan pilihan hidup, pelayanan bersama, kenapa tidak sekarang sebuah dorongan untuk saling berbagi, dorongan untuk memberi waktu, tenaga, dan materi bagi sesama dan gereja.
untuk yang berada di masa pensiun. Nah, ini menjadi kesempatan untuk menyalurkan cinta dengan membangun dan mendampingi orang lain. Ada pengalaman berharga juga yang kita bisa petik ketika kita memberikan. Pilihan mencintai bukan demi diri sendiri, tetapi demi kehidupan orang lain. Ketika orang mengalami transformasi, betul-betul dicintai, kepenuhan dalam gelas yang sudah berisi air rahmat itu akan mengalir. Dan kemudian patutlah jika kepenuhan itu juga kita perlu bagikan. Bahkan akan meluap dengan sendirinya karena kita sudah betul-betul merasakan dicintai oleh Allah. Nah, sebagai pertanyaan untuk refleksi dan besok sambil jalan-jalan merefleksikan pengalaman Manresa ini, sudahkah aku menjadi kasih sebagai tindakan nyata kepada siapa aku terpanggil untuk berbagi? Adakah langkah yang kemudian bisa aku ambil sekarang sebagai persembahan kasih? Nah, ini menjadi sebuah niat-niatan. Tadi saya sempat mendengar beberapa aktivis-aktivis ekologi yang mempunyai gerakan-gerakan. Ini menjadi sebuah persembahan kasih juga yang bisa kita refleksikan. Dan kita juga ingin dorong, apakah masih semangat dalam menjalankan karya ini? Apakah karya ini memang karya ambisi yang kemudian memfasilitasi diriku dalam masa-masa aku mengisi waktuku, ataukah ini memang karya yang Tuhan kehendaki sehingga aku menjadi lebih terbuka terhadap sisi kolaborasi, sisi komunikasi, dan akhirnya ini mempunyai dampak common good atau kebaikan bersama. Nah, akhirnya saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk memandang ke belakang, karena pengalaman Manresa adalah pengalaman memandang ke belakang, memandang segala bentuk kerapuhan, tetapi nah, kita landasi memandang ke belakang itu dengan rasa syukur pada Lukas 1:49. Ia telah melakukan hal-hal besar padaku. Mari kita temukan jejak-jejak Tuhan dalam kisah Manresa kita. Kisah Manresa macam apa yang aku alami? Apakah pengalaman-pengalaman rapuh yang tidak bisa selalu scruple, dan kita temukan itu, landasilah, ia telah melakukan hal-hal besar kepadaku. Nah, ini untuk tuntunan dari Menata Hati, Meniti Senja. Ini mungkin nanti akan dibagikan. Dan di sini nanti silahkan juga sambil mencecap-cecap pengalaman Manresa di sini. Langkah keempat untuk bisa merancang sebuah legacy yang akan kita wariskan gitu. Membayangkan siapa penerus kita, kemudian nilai-nilai apa yang tidak kita tularkan kepada penerus kita. Nah, secara spesifik nanti kita bisa sebut nama-nama siapa yang patut mewarisi legasi kita, kemudian apa perasaan ketika menulis surat itu sendiri, dorongan untuk melakukan sesuatu apa. Nah, silahkan nanti tuliskan refleksi ini dalam jurnal buku pribadi. Nah, bagikan kemudian secara singkat pada percakapan berikutnya, percakapan rohani berikutnya. Itu saja yang bisa saya bagikan untuk Pungta malam ini. Terima kasih sebelumnya. Semoga menjadi pengalaman Manresa ini pas hari Minggu, besok libur. Ini menjadi pengalaman sehari bergulat dengan Tuhan untuk mencecap-cecap kembali pengalaman Manresa. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Frater. Lebih dari 15 menit ternyata. Nah, ya itu, Frater, saya tetap kontak aja, saya juga ini juga lebih. Ibu Bapak dan teman-teman yang terkasih, saya mohon maaf, ini waktunya bablasnya banyak, tapi kelihatannya kok tidak ada kulitnya semua di sini, daging semua, jadi kan. Ya, jadi karena daging maka pertanyaannya, Frater ada 3 pertanyaan. Nanti kalau ada yang mau disampaikan langsung boleh, tetapi saya sebutkan cepat saja, Frater. Mungkin nanti Frater bisa membantu dengan jawaban cepat, supaya membuktikan kan gitu kan, Frater kan.
Frater izin bertanya, bagi awam saat ini, apakah ada perbedaan upaya mati raga yang serupa, seperti menutup tanah, mati raga yang lain dalam bentuk mati raga dengan tujuan baik versus wujud amarah terhadap kesalahan masa lalu yang belum berdamai? Kira-kira Mati gitu. raga yang serupa ya. Kalau secara ekstrim zaman dulu itu memang seperti itu ya, menutup tanah. Bahkan kalau di tradisi gereja itu saya lupa namanya, mencambuk diri itu loh, mencambuk diri. Saya pernah mendengar beberapa Yesuit sebelum prakonsili Vatikan kedua masih mengalami yang namanya mati raga seperti itu. Mencambuk diri sebagai bentuk penyesahan dari segala hawa nafsu, segala pergulatan yang dialami atau pengalaman-pengalaman keberdosaan yang sedang dia geluti gitu ya. Saking lucunya dulu juga pernah kalau Yesus senior ketika melakukan penyesahan diri dengan menyambuk diri itu eh, pernah cerita saya tuh nyambuin tembok gitu loh. Kelihatannya biar ketika Romo Magister lewat, wow ini sedang laku tapa gitu kan. Nah bentuk-bentuk pengalaman mati ragam macam itu sebenarnya eh, bukan bukan berarti secara visual itu menunjukkan dilihat banyak orang sehingga kita bisa oh itu sedang mati raga gitu loh. Kalau kalau gereja zaman dulu itu orang yang berdosa diminta untuk bertobat mati raga itu bahkan diekskomunikasi sebentar, dibawa keluar ke komunitasnya, diberikan penitensi. Zaman dulu namanya penitensi ya, penitensi kalau Bapak Ibu eh, mengaku dosa mendapatkan penitensi. Kalau zaman dulu orang berdosa dapat penitensi, diekskomunikasikan dari komunitasnya selama 1 bulan misalnya. Kamu harus berada di hutan ini. Nah, setelah selesai nanti masuk ke gereja disambut dengan meriah karena satu orang bertobat kembali. Itu upacaranya seperti itu pada abad-abad pertengahan. Nah, bagaimana kemudian mau melihat sisi sisi apakah dengan mati raga macam seperti itu? Sebenarnya mati raga yang kita fungsikan di sini, kalau saya merefleksikan, kenapa kita perlu mati raga, adalah mengendalikan sisi kedagingan kita, mengendalikan sisi hawa nafsu kita, mengendalikan bagaimana relasi kita dengan Allah itu semakin in touch, saling rekat gitu ya. Salah satu bentuk yang paling sederhana kalau saya alami adalah eh, kami melakukan yang namanya pekan laku puasa yang hanya makan sayur. Artinya apa di situ? Saya tidak makan nasi, sehari hanya makan sayur 1 kali dan itu betul-betul lapar. Tetapi ketika berdoa, betul-betul merasakan yang namanya pengalaman spiritual yang juga sisi kontemplasinya jalan. Kenapa? Karena lapar, halusinasi gitu ya, berhalusinasi dan sisi berdoanya itu lebih kuat gitu loh. Nah, itu yang kemudian menjadi tujuan dari eh, mati raga itu adalah supaya sisi kita, relasi kita dengan Allah itu semakin lebih intim dan dekat gitu. Caranya ya persis laku fisik. Fisik paling ideal kalau untuk saat ini kalau saya sih lebih ke puasa. Puasa. Ketika lapar, betul lapar-lapar itu halusinasi kalau orang bilang gitu loh. Tetapi saya mengatakan itu kontemplasi yang kemudian mendekatkan diri. Malam pun nggak bisa tidur itu, tetapi ketika bisa terlelap tidur itu kontemplasinya atau eh, rasa alam bawah sadarnya itu muncul gitu loh. Nah itu cukup cukup membantu. Seperti itu, Carl. Halo, Carl. Oke. Oke, brother, terima kasih. Berarti jangan
Silakan dengan cara-cara yang lain ya, tetapi itu boleh dipakai, tetapi jangan begitu. Kalau itu nanti ekstrim, nanti jadinya malah panjang urusannya gitu ya, Ibu Sri Rezeki. Lanjut, Pak Arifrianto, ada pertanyaan. Illuminati Indigo di Gardoner merupakan puncak visium setelah beberapa kali mendapat pencerahan visium. Pertanyaannya, apakah proses mati raga pertobatan dan upaya membersihkan diri memiliki peran besar dalam proses visium ini? Atau murni karya anugerah Allah? Dalam spiritualitas yang lain, Santa Teresa Avila untuk mencapai ini juga perlu proses yang panjang. Apakah murni anugerah atau anugerah karena sudah melalui proses mati raga dan pensucian diri? Silakan, Brother. Kalau berbicara anugerah itu juga bagaimana sisi penerima anugerah dan pemberi anugerah. Kalau mau menyatakan anugerah dari Allah gitu loh. Saya jalan kaki kemudian ditimpukin duit segepok. Apakah itu disebut anugerah gitu ya? Saya menyatakan itu bukan sebuah anugerah, tetapi itu keuntungan. Orang Jawa bilang bejo gitu ya. Tetapi kalau menyatakan diri anugerah gitu ya, anugerah itu adalah sebuah relasi yang intens, intim yang dilakukan oleh manusia penerima anugerah dan pemberi anugerah itu sendiri. Saya sih menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Ignatius Loyola sehingga menerima anugerah itu ada proses penerimaan yang secara bertahap harus dilalui oleh Ignatius Loyola. Tidak semata-mata brek, kamu mendapatkan anugerah, kamu jalan ke Yerusalem sana, kamu akan menemukan sesuatu di sana. Tidak, tetapi ada proses pengalaman. Nah, ini sisi penting dari pengalaman-pengalaman daya jiwa yang dialami oleh Ignatius. Secara konkret, bukan secara mistis ya, secara konkret, secara daya jiwa yang diolah dalam spiritualitas Ignatian itu adalah bagaimana head, heart, dan hand itu sinergi. Tidak hanya melulu dari kepala saja berdasarkan logika. Nah, ini akan menutup yang namanya anugerah. Tetapi ketika head dan heart ini kemudian terkoneksi bahwa secara logika itu tidak mungkin, tetapi secara heart Allah itu sungguh menyentuh dan mendorong kita. Nah, sesuatunya menjadi mungkin. Bagaimana pengalaman Petrus yang kemudian secara tidak menyangka gitu ya, bisa lari di atas air, tetapi ketika melihat sekitarnya dia ragu karena logikanya main, tenggelamlah dia. Nah, itu sebuah pengalaman bagaimana anugerah juga melalui sebuah proses relasi yang dialami oleh Petrus sendiri sehingga dia percaya, sehingga dia lari. Nah, begitu juga pengalaman Ignatius. Teresia Avila sendiri dengan apa sih menara benteng, menara ininya ada tahapan-tahapan dan ini menjadi sebuah kekasan. Orang-orang Spanyol itu memiliki cara berdevosi dan cara memaksimalkan daya jiwanya itu cukup kuat. Jadi tidak perlu melulu secara mistis, ini sebagai sebuah anugerah yang diperoleh dari Allah, dari surga sana. Gitu. Kurang lebih mungkin seperti itu. Jadi menjadi sebuah pengalaman yang memang harus dilalui. Ada sisi intens yang dialami. Bagaimana keterbukaan Ignatius terhadap anugerah itu sendiri. Begitu? Oke? Oke ya, terima kasih. Berarti memang anugerah, berarti memang rahmat gitulah, berarti tidak gampang. Oke, saya menyampaikan pernyataan Pak Jimin. Setelah itu saya ada satu dua pengumuman baru kita tutup supaya tidak terlalu malam. Terima kasih atas kebersamaan kita yang sangat seru pada malam hari ini. Bisa menjadi sebuah cerita yang menggembirakan. Pak Jimin menyampaikan, perjumpaan seperti itu atau teman berkebutuhan khusus justru kadang kita merasa lebih difabel. Nah, saya tidak tahu nih komen yang bagian mana, tapi terima kasih Pak Jimin atas komennya.
Baik, terima kasih Bapak Ibu. Baik, kalau ada yang pertanyaan, silahkan di chat ke kami, ke fasilitator, untuk nanti kami sampaikan ke Frater dan bisa disampaikan, dijawab secara langsung. Gitu ya, Frater, nanti akan di susulannya. Pertama, kami mengucapkan terima kasih atas nama panitia kami Nakal Good, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan Frater yang memberikan pungta pada malam hari ini. Boleh diberi emoticon, lope-lopenya lah, atau apapun itulah, silahkan sebagai bentuk sayang kita pada Frater. Kita doakan panggilannya Frater, semoga tidak lama lagi sudah kehabisan diakon. Tahun depan Frater, jadi insya Allah ya Ter. Masih lama, hanya Masih lama. provinsial dan Tuhan yang tahu. Oh, kita bantu doa saja ya. Pas di hari Minggu panggilan Terima ini, kasih. kita bantu doa untuk Frater. Semoga dilancarkan karena Tuhan terserah kehendak Tuhan pada diri Frater mau seperti apa. Baik, saya ada 3 pengumuman. Yang pertama, kita akan bertemu lagi hari Selasa. Betul ya Pak Robin ya? Saya takut. Besok Selasa jam 7 untuk proses pungta kita yang kelima. Nah, memang ini paket cepat, jadi jangan kaget. Jadi satset kalau bahasanya. Kita minggu dari Selasa besok ke pertemuan kelima jam 9 melalui Zoom meeting yang akan diinformasikan kemudian. Lalu yang kedua, besok kita tahu bahwa latihan rohani ada yang versi fast track, ada yang versi slow track. Nah, ini slow tracknya nih. Besok ada jalan hati. Latihan rohani jalan hati jam 19. Jam 19. Malam ya, jam 7. Jam 7 malam. Besok pertemuan yang kelima di bulan Mei. Nah, mungkin Pak Robin mau nambahin dulu, silahkan. Oh, ya ini kegiatan bulanan setiap Senin kedua setiap bulan, eh, ngikuti dari buklet doa Jalan Hati. Kalau teman-teman mungkin sebagian yang sudah punya yang buku ini, doa senja yang dipakai setiap penutup di acara Kaminaran ini juga diambil dari buklet doa ini. Jadi sampai dengan panjang tahun ya, setiap bulan, setiap Senin kedua ada pertemuan dan percakapan rohani seperti ini. Temanya dari buku Jalan Hati. Itu aja. Terima kasih, Mas sekarang. Terima kasih Pak Robin atas penambahannya. Lalu terakhir pengumuman penting, katanya Frater ada pengumuman penting, katanya semua diminta buka kamera katanya, mau Frater. Mau difoto sama Frater buat kenang-kenangan Frater katanya. Yuk, Silakan ditunggu teman-teman yang masih buka kamera. Nggak mau marah sama kamu, Alondra. Nggak boleh. Ini nih buka saya habis kameranya aja ya, mic-nya enggak. Nah, betul. Nah, lalu jangan ada chat dulu ya. Ya. Semua jangan ada chat dulu ya di sini ya, supaya tidak ada tiba-tiba muncul hal yang tidak kita inginkan ini. Baik, di Bucin sini tak boleh. ada 3 layar. Silakan senyum termanisnya. Layar 1. Kenapa sih sama kelompok begitu banget? Kan kalau bisa jatuh, apa namanya? Ini kan belum berbuat apa-apa tuh dipikir dulu. Layar 2 semua yang mau buka. Sudahkah? Sudah, Mas Kal? Sudah, terima kasih Bu Esther atas permintaan Frater yang sudah dipenuhi, diminta untuk foto bersama tadi. Baik, terima kasih atas kebersamaan kita sampai malam hari ini yang cukup larut dan cukup molor setengah jam, tapi tidak ada kulitnya karena semua daging.
Terima kasih atas semuanya. Saya mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucapan yang menyinggung Bapak Ibu. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan tutup dengan berdoa yang akan dipimpin, dengan doa yang akan nanti ditampilkan di sini. Adakah yang mau membantu kami untuk memimpin doa? Silakan resen dan kemudian nanti akan di spotlight oleh panitia. Adakah? Bu Esther sudah menampilkan. Silakan, Mas Adi. Di unmute dulu, jangan lupa. Nah, itu masih di mute. Masih di mute, Mas Adi. Panitia boleh dibantu untuk di unmute kan. Mari kita berdoa dalam ini ya, masa senja ya, doa masa senja kan, betul ya. Ya, betul. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, sudah tiba masa senjaku, kekuatanku perlahan meredup. Bagaikan cahaya matahari yang meruyup, masa depan yang dulu kubayangkan ternyata tinggal hari-hari yang harus kulewatkan. Dan hari-hariku tidak lagi sekaya seperti dulu. Seperti sekarang hari-hari itu seakan hanya berjalan dari jam ke jam, menit ke menit, dan detik ke detik. Berikan padaku rasa syukur ya Tuhan, karena sekarang aku tak perlu membuktikan lagi siapa diriku. Tiada lagi yang memaksaku memasang rencana-rencana besar bagiku. Rencana-rencana besar bagi Engkau bahkan mengajak aku menerima, ternyata tak mungkinlah aku menyelesaikan semuanya. Dan membuka mata batinku, pada akhirnya tak mungkin pula jika hidup ini harus selesai dalam keseluruhannya. Dan aku harus bahagia dengan hidupku, yang tak mungkin selesai dengan semuanya. Pada masa senja ini aku tahu kebahagiaan ternyata boleh aku rasakan dalam langkah-langkah kecilku, di mana aku hanya bisa membuat hal-hal yang kecil pula. Aku memuji syukur kepadamu Tuhan, karena baru sekarang aku diperbolehkan untuk tidak tergesa-gesa dalam hidup. Bahkan Kau selalu mengajakku beristirahat, dan setiap kali berhenti untuk mengambil nafas, bila tenagaku memang sudah tidak kuat. Tuhan, terima kasih Kau memperkenankan aku tetap gembira dan bahagia. Bahkan bila aku tak bisa lagi membuat apa-apa pada masa senjaku ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih atas semuanya. Selamat malam, selamat istirahat. Pater Krafer, terima kasih Mas Kal. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Terima kasih Pak Robi. Terima kasih. Terima kasih Pak Robi. Ya, matur nuwun. Tuhan memberkati Pak. Amin.